Yuk, Oke, selamat siang Pak Ono. Gimana kabarnya siang. Pak? Alhamdulillah, pusing. Iya, makasih banyak ya Pak untuk meluangkan waktunya Pak terkait untuk kita ingin diwawancarakan karena kita ada ada tugas terkait Project Based Learning PJBL dengan tema Lentera Project Pak. Yang dimana Oke. eh, project ini berfokus untuk dari cerita kehidupan. Hmm, Nah, cerita kehidupan kita ambil yang dari cerita kehidupan Pak Ono sendiri karena Pak Ono ini pas kita lihat historinya udah kita lihat dari apa yang Pak Ono sudah kerjakan itu sudah sangat banyak dan sudah sangat berjasa buat Indonesia ini. Maka dari itu kita tim PJBL saya ingin hmm. mewawancari Pak Ono sebagai topik bicara kita nanti di bahan video dan bahan desain infografis kita. Oke. Nah Ini sebelumnya sama tim yang kemarin beda lagi ya? uh, oh kayaknya beda Pak ya. Ada dari UPN juga ya Pak Oh yang iya, UPN juga sama. Banyak lagi pasukannya. beda kelompok. Hah? Iya Pak, karena dari kita itu dari prodi sistem informasi Pak. Jadi berhubung dengan prodi kita ini sistem informasi dan Hmm. Bapak juga kan eh, berjasa di Indonesia juga yang prestasi Bapak di Indonesia itu kan terkait sistem informasi juga ya. Dan Bapak juga kan kita ada searching juga di Google, Gitu Bapak ya. itu dikenal sebagai Bapak Internet Indonesia. Padahal saya teknik Nah, elektro sebetulnya. Ya nggak apa-apa, terus langsung lanjut. oh ya, nah Pak, kira-kira aktivitas Bapak saja yang sedang Bapak jalani akhir-akhir ini apa aja ya Pak? Boleh diceritakan? Hari ini nulis. Iya, Mau lihat nih. nulis. Bentar, bentar, bentar. Mana sih caranya Oke Pak. bagikan layar? Entire screen. Biar kelihatan aja. Pusing kepala dah lu. Nih nulis. Nih Oh, baru oke. daftar. Ini daftar isi ya. Daftar isi. Buku yang baru jadi, Daftar. yang ini kalau nggak salah ini baru jadi. Nah ini baru jadi sekitar Oh, 30 oh, menit yang lalu. Ini udah diupload ke internet. Udah mulai nggak? oh, ini buku yang baru jadi Pak. Ini baru jadi. Kemarin jadi buku satu lagi. Kemarin lagi ada buku. Jadi sekitar 2 hari sekali satu buku jadi. Ini Wow, keren banget Pak. coba lihat halamannya aja, lihat ya halamannya. Ini sekitar 280 halaman. Selesai dalam waktu 2 hari sih. 200 sama satu halaman. Iya, dua Wah, hari keren. selesai. Wih, lumayan keren banget Pak ya. Mabuk dah lu. Nih saya kasih lihat. Dalamnya parah. Nih dalamnya ya. Nih, saya gedein sih. Nih source Waduh, code. Mampus lu. ba- banyak banget Pak ya. Iya banyak. Nih source code ya. Udah pernah lihat source code Python belum sih? Mabok dah lu. Isinya Oh, iya. isinya source code. Nah ini contohnya yang dikerjain. Udah bukan sistem informasi lagi, apa ya itu? Oh, udah selesai Pak ya. Eh, udah ini AI, banyaknya AI sih. Iya emang integrasi kayak semua ya. Ya. Ini lepasinnya gimana sih Oke ngelepasin ini Pak, teh? Hentikan presentasi. Ya siap. terus kita Sok. ya. Nah, eh, yang saya baca di media, Bapak itu kan lulusan S3 Teknik Elektro dari University of Waterloo, Kanada ya? Dan termasuk Ya, lulusan ITB terbaik. ya. Kira-kira Bapak memperkenalkan diri Bapak nggak? Dari mulai peran Bapak gimana, bidangnya Bapak ini, sama aktivitas utama Bapak saat ini gimana? Apa-apa pertanyaannya gimana pertanyaannya? Kira-kira Bapak bisa lebih memperkenalkan diri Bapak sama bidang yang Bapak tekuni saat ini, sama aktivitas utama yang Bapak lakukan belakangan ini. Oke. Sebetulnya aktivitasnya geser ya. Jadi fokusnya geser dari waktu muda sampai sekarang geser fokusnya sebetulnya. Jadi waktu saya misalnya waktu mahasiswa, kita uji coba gimana caranya kita bisa, waktu itu komputer masih baru ya. Kalau sekarang komputer udah banyak. Dulu komputer masih Oh, baru. iya banyak. Terus Dulu eh, masih langka ya Pak. ngirim data dari satu komputer ke komputer lain belum ada yang bisa. Jadi orang belum bisa kayak gini, belum bisa nih. Jadi komputer sendirian doang, belum Hmm. bisa kita komunikasi antar komputer. Udah gitu saya sama teman-teman mahasiswa itu semester berapa ya? Semester 4 5 lah, daerah situ. Kita nyobain ngirim data pakai walkie talkie. Tahu walkie talkie nggak?
Walkie talkie tahu Pak yang dipakai itu Pak ya? satpam, Yang mana? yang dipakai satpam Iya lah. pakai satpam itu. Ya. Tahu. Jadi Nah, pakai ya tahu walkie-talkie Pak. kita sambungin antar komputer sama teman-teman mahasiswa. Seumuran seumuran situlah sama. Terus udah mulai bisa ngirim data satu komputer ke komputer lain. Terus dalam kepala udah mikir, wah ini kayaknya menarik kalau kita bikin sambungan satu Indonesia. Jadi dari situ kita bikin sambungan se-Indonesia. Gitu. Setelah nyambung, ada masalah. Ternyata internetnya mahal, nggak semua orang bisa. Akhirnya misinya berubah lagi. Gimana caranya kita bisa bikin internet murah? Keluarlah solusi-solusi pakai Bener. penggorengan apa segala macam. Sekarang udah mulai nyambung Iya semua wajan nih. bolik ya Pak. Ya, itu sebenarnya wajan bolik. Iya Jadi wajan bolik. asal Bedanya wajan katanya bolik sama wajan parabola, bolik. parabolik. Jadi wajan bolik gitu ya. Nah, mulai internet jadi murah. Setelah internet murah, ternyata di daerah banyak yang komplain. Di Papua, di Sulawesi, di apa Kalimantan. Pak, di sini nggak ada sinyal. Mulailah kita bikin lagi gimana caranya orang yang nggak ada sinyal bisa tetap pinter. Dibikinlah server lokal namanya internet offline. Jadi itu servernya lokal. Orang bisa ngopi sih, free gratis. Dalam server itu ada perpustakaan digital, ada e-learning, apa segala macam gitu ya. Udah tahu nggak yang server lokal? Nggak tahu lu pasti ya. Iya, oke belum pernah saya lewatin sih Pak. Ya, nih, kasih lihat lah. Biar kebayang. Oke, gimana Pak? Oke, kita liatin aja ya. Ini contohnya nih. Ayo Pak. Ini layar ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke. Saya masukin ke punyanya pemerintah kota Tangerang Selatan. Ada Tangsel Belajar, Tangerang Selatan Kota.go.id. Tapi ini nanti kalau di sekolah-sekolah di daerah sama aja nih. Nah ini kelihatan, ini kita masuk ke tangselbelajar.tangerangselatan.kota.go.id/moodle. Ini ada server juga yang buat di sekolah-sekolah sama, free. Oke. Ini perhatiin ada kelas 1 bahasa Indonesia, kelas 1 bahasa IPA segala macam. Sampai kelas 12 semua mata pelajaran ada loh. Oh, Jadi anak-anak bisa pinter, nggak perlu ada internet. Ini kita bikinin buat di server lokalnya. Harddisknya bisa di-copy, dicolokin ke komputer langsung jadi kayak ginian gitu. Nah, terus buku-bukunya, ini banyak banget yang kirim ini ya. Buku-bukunya juga bisa diakses. Cuman buku contoh yang paling gampang mah yang ini aja ya, s.id itu ya. iya Pak, maaf Pak. Ini udah pernah lihat kan Iya s.id saya ini? Udah lihat. udah datang. Ini buku karya saya. Cuman kalau buku yang ininya, buku yang benernya ya di sini sih. Lihat layar. Ini saya gedein dulu ya, biar enak lihatnya. Ini kelihatan nggak nih komen lainnya? Oh, pakai Linux ya Pak? Pakai Linux lah, ngapain pakai Windows? Paham Pak, paham Pak. Saya juga pengguna Linux Ya nih udah. soalnya. Ini contoh ya. Ini buku perpustakaan buat SD SMP SMA. Saya masuk ke pendidikan. Ini dikopiin dalam harddisk tadi. Kita masuk ke BSE, buku sekolah elektronik. Kita masuk ke 2006 misalnya. Sorry, salah. Ini di sini ada kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3, 4, 5, 6, 7, kelas 12. Misalnya kita masuk ke kelas 08 SMP gitu ya. Nah ini buku SMP-nya ada semua. Nah di harddisk yang tadi buku-bukunya ada. Gitu. Jadi kita udah nyiapin sampai gini. Sekarang ada ratusan sekolah yang udah pakai ini. Dan ini tidak dikasih dana sama pemerintah ya, asal tahu aja. Jadi semua nggak ada dana pemerintah. Nah sekarang setelah itu mereka udah mulai make, AI mulai masuk kan. Nah, ganti lagi. AI udah mulai masuk. Kalau kita cuma jadi user kan kasihan dong. Jadi cara berpikirnya gini lah. Yang namanya user, duit pasti keluar. Yang namanya yang bikin dapat duit. Jadi itu bedanya antara yang bikin sama yang make. Jadi kalau cuman bisa make doang, duit kita keluar. Kalau kita bisa bikin, duitnya masuk. Supaya bangsa Indonesia nggak miskin, kita harus bisa bikin juga. Nah, jadi targetnya kita bikinin AI gitu. Nah, ini keluarlah buku yang ini nih. Ini keluarnya tanggal 17 Agustus 2025. Jadi setahun yang lalu nih ya. Ini ada buku AI, SD, SMP, SMA, Baru ya? masih baru, jangan khawatir. Ini belum setahun nih bukunya ya, tapi udah sampai SD, SMP, SMA, SMK sama guru. Total 23 buku. Ini masing-masing buku sekitar 100
ratusan halaman, ada yang 200 halaman sih. Yang SMK-nya ini mahasiswa sudah keder sama yang SMK karena itu coding pakai Python. Saya kasih lihat lah ya yang SMK, mana yang SMK nih. Ini SMK nih ya. SMK kelas 11 aja ya. SMK kelas 11. Nggak usah jauh-jauh lah SMK kelas 11. Nggak tahu lu pada diajarin kagak nih. Ini SMK. Untuk SMK, tolong lihat ya SMK nih ya. Bukan mahasiswa ya. Iya, Pak. Mabuk-mabuk dia lu. Lu di kampus diajarin kayak ginian kagak lu? Oh, Mampus. sebentar, Pak. Maaf, Pak. Nah, Ini sinyal saya agak lemot sebentar, Pak. Iya, sebentar. Sinyal saya agak lemot, Pak. sinyalnya lemot ya. Masih pakai operator yang nggak bikin sendiri sih pada. Ini codingnya banyak sih kalau dilihat ntar. Ini kalau yang kayak gini udah codingan semua isinya. Yang SMK isinya coding. Gitu. Ini kelihatan kagak sih codingannya? Sebentar, Pak. Ya, ini sinyal saya lagi agak lemot, Pak. Tuker, tuker. Tuker HP. Speaker. Kita bilang terus ini kayaknya. Udah kita aja kali ya. Gimana lagi lemot banget. Kemana gimana? Kalau nggak layar sana dimatiin aja. Suara aja yang dikeluarin. Oh, oke, Pak. Oh, oke, Pak. Udah kelihatan. Nah, apakah udah oke, nah ada lumayan lancar, Pak. Iya, tadi sinyal saya di sini agak lemot, Pak. Maaf ya, Pak. Iya itu video bikin kacau tuh. Ini kelihatan nggak codingan? Codingannya Ini kelihatan. codingannya, Pak. Iya, jadi anak SMK udah mulai diajarin ngodingnya. Gitu. Jadi SMK diajarin ngoding. Pakai Python. SMA juga diajarin tapi nggak pakai Python ya. Gitu. Nah kalau di buku-buku yang tadi, itu Iya. Pythonnya lebih parah lagi sih buku yang tadi. Kira-kira kayak gitu. Gitu kira-kira. Jadi geser ya. Jadi awalnya kita bikin internet, lama-lama bikin internetnya murah, udah gitu bikin orang-orang pintar pakai internet, udah gitu bikin buku AI buat SD, SMP, SMA, terus banyak buku. Kalau dilihat kan banyak buku ya yang di s.id free OEP books kan banyak banget buku AI segala macam. Gitu. Yang perlu dicatat itu semua tidak pakai anggaran Republik Indonesia. Gitu sih. Stres-stres deh. Oke, apalagi? Oke, Pak. Kan publik itu mengenal Bapak internet rakyat ya. Nah, jika Bapak harus mendefinisikan peran Bapak saat ini di instansi ataupun komunitas, fokus utama apa yang sedang Bapak perjuangkan untuk Indonesia di tahun 2026 ini? Sederhana sih sebetulnya. Supaya bangsa ini bisa berdaulat, bisa mandiri, udah itu aja. Di bidang IT ya, cuma gitu doang. Iya, Pak. Menarik banget, Pak ya. Simple tapi benar-benar berfokus ke situ semua ya, Pak. Iya, masalahnya kalau kita lihat peta gedenya, bangsa ini di kondisi dijajah sih kalau tahu sih. Udah tahu belum sih? Hmm, Kebayang nggak sih? saya belum Nggak kebayang. agak sedikit kebayang sih, Pak. Agak sedikit kebayang. Ini Iya. cara ngitungnya gini, cara Iya, ngitungnya. emang Cara belum ngelihat kepikiran. penjajahannya, cara ngelihat penjajahan ya.
Itu HP yang lu pada pakai harga berapa? Handphone. Handphone yang dipakai harganya berapa coba pada? Hmm. Saya nanya nih. Ya kan Hand, kisah kalau kalau ki- saya sendiri menggunakan handphone yang 3 jutaan, Pak. 3 juta. Oke. Ada itu HP-nya buatan Indonesia bukan? Bukan, Pak. Xiaomi buatan Cina. Buatan Cina. Kira-kira duitnya lari kemana tuh? Kalau kita bayar 3 juta. Pastinya orang ke Cina, Pak. Kali Cina. Ikhlas nggak? Enggak, Pak. Sebenarnya saya lebih suka yang lokalnya sih, Pak. Iya. Cuman nggak ada ya. Bukan nggak ada, dikit banget. Udah tahu nggak sih berapa Iya. jumlah jumlah duit yang lari ke luar buat beli HP? Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Agak patah-patah. Berapa jumlah uang yang lari keluar karena orang Indonesia beli HP? Kurang tahu, Pak, saya, Pak. Nggak tahu. Itu tahun 2024 ya, 24 apa 23 ya, 24 kayaknya. Itu sekitar 35 triliun satu tahun itu keluar ke Cina buat beli HP. Maaf, maaf, Pak. Bisa diulang lagi? Jadi uang yang keluar gara-gara orang Ya, Indonesia uang beli HP, keluar. HP Cina, HP Korea segala macam itu duit yang keluar 35 triliun gitu. Ikhlas? 35 triliun. Iya, nyadar nggak sih lu? Enggak sih, Pak. Enggak nyadar sebesar itu duitnya. Iya, satu orangnya 3 juta. Di Indonesia ada orangnya ada banyak kan? Iya Eh, sih, benar-benar. iya, triliun yang keluar gitu. Udah tahu nggak buat bikin bikin pabrik HP itu berapa harganya? Mungkin menurut saya sekitar 20% dari harga HP-nya. Nggak buat bikin pabrik HP, buat bikin pabriknya Oh, bikin pabrik HP-nya. Mungkin saya kurang tahu sih, Pak. Mungkin di triliunan kali, Pak. triliunan ya. Yang bener setengah triliun. 0,5 triliun untuk membuat Iya, pabrik HP. iya. Oh, Jadi buat bikin pabrik HP cuma setengah triliun. Sementara duit kita yang keluar 35 triliun gitu. Yang bego siapa coba? kita, Pak. Padahal bisa dengan 35 itu bisa membuat pabrik Bikin berapa HP pabrik kan? banyak, Pak. Banyak pabrik kan? Udah gitu kalau ada pabrik berarti ada kerjaan kan? Gitu. Jadi cara berpikirnya pada salah sih. Gitu aja sih. Begitu ceritanya. Oke, oke. Keren sih, Pak. Hmm. Ya Keren sih kalau pemikiran visi Bapak tuh keren sih. enggak, sebenarnya kalau kita bisa ngelihat angka gampang ngelihatnya, cuman pada ngelihat angka kan nggak dilihat yang gituannya. Yang Bener sih, ada Pak. kita beli apa tuh? Beli mobil buat MBG lah, buat apalah, tapi dari India, dari mana? Bukannya Iya, bikin, Pak. aduh, parah gitu. Sebenarnya Setuju, Pak. sederhana Saya setuju sih, banget, Pak. sebenarnya gampang semuanya kalau kita bisa. Makanya saya pakainya Linux karena buat bikin sendiri. Jadi semuanya harus mulai kayak gitu, cara berpikirnya aja yang harus harus dirubah sih sebetulnya. Iya, emang. Linux Gitu. lebih open source emang. Open source artinya kita bisa bikin sendiri. Itu kuncinya di sana, bukan open source sih Hmm. sebenarnya. Karena open source kita bisa bikin Custom. sendiri. Kalau kita bisa bikin sendiri, kita nggak tergantung luar. Duitnya kagak keluar, duitnya ada di kita sendiri gitu. Bener, Pak. Bener, bener, bener. Gitu kan. Jadi bukan masalah Windows, bukan masalah Microsoft, bukan masalah apa sih. Lu mau dijajah apa kagak, itu aja intinya mah. Bener, Pak. Bener, bener, bener. Oh, iya, ya. Oke, Pak. Untuk ini, Pak. Kan Bapak itu baru-baru ini meluncurkan 23 buku AI gratis untuk siswa SD, Ya itu yang SMP, tadi. SMA ya, Yang melalui tadi. laman tadi tuh, Pak. Ya, Yang tadi barusan Bapak tunjukin ya. ya, Nah, pada hari pertama saja buku-buku tersebut diunduh lebih dari 4 juta kali. Ini saya ya, lihat dari berita Detiknet 2025. ya. Nah, tapi mengapa Bapak memilih anak-anak SD atau sampai SMK sebagai target utama literasi AI, Hmm. tapi bukannya mahasiswa ataupun profesor atau profesional gitu? Kenapa Bapak memilih untuk anak SD sampai SMK? Gini, pertanyaan dibalik. Pertanyaan dibalik. Berapa orang yang memperhatikan SD, SMP, SMK di Indonesia? Gitu aja sih.
Ada enggak dosen, nggak usah jauh-jauh lah, dosen di kampus lu aja. Ada nggak yang memperhatikan IT buat anak SD, SMP, SMA, SMK gitu? Ada kagak? Jadi mikirnya jangan kejauhan. Halo, 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 kedengeran kagak? Maaf Pak, bisa diulangin lagi Pak? Oke, pertanyaannya dibalik. Keputus soalnya. Maaf. Pertanyaan dibalik. Ada berapa Iya Pak. profesor, ada berapa orang, ada berapa dosen di Republik Indonesia yang fokus untuk memperhatikan AI sama IT buat SD, SMP, SMA, SMK? Nggak usah jauh-jauh lah, di UPN aja ada nggak dosennya yang perhatiin anak SD, SMP, SMA, SMK? Enggak sih Pak, di Ih, UPN sendiri kayaknya enggak begitu sih Pak. nggak ada kan ya? Kalau yang memperhatikan profesor, profesional, bejibun itu, soalnya duitnya banyak yang itu. Cuman SD, SMP, SMA kan nggak ada. Jadi itu masalahnya. Harusnya memperhatikan kan kementerian ya. Hmm. Kementeriannya sendiri cuek ya. Mau diapain? Nah, Terus kapan bangsa ini bisa maju? oh. Jadi mikirnya sederhana sih. Dan anak-anak ini, anak-anak SD, Hmm. SMP, SMA, SMK yang nantinya akan jadi mahasiswa, nantinya akan jadi profesional, nantinya akan jadi profesor. Nantinya memang bukan sekarang sih. Tapi nantinya mereka akan menggantikan profesional sama profesor yang sekarang ini gitu. Jadi ngitungnya 20 tahun yang akan Hmm. datang gitu, bukan hari ini gitu. Oh, jadi lebih ke investasi buat anak muda ya Pak? Iya, mikirnya sederhana. Harusnya ini yang mikir mah bukan gue, yang mikir mah menteri Iya, lu, iya bener. Iya bener dosen Pak, lu. menteri. Masa si Ono semua kan gila. Gitu ceritanya. Iya. Mikirnya mah gampang-gampang aja sih, Paham, cuman kan paham. harusnya bukan Ono yang mikir gituan harusnya. Kan mereka yang dibayar pakai duit rakyat lah. Gua kan kagak dibayar pakai duit rakyat. Ya bener sih Pak. Bener Pak, keren banget Pak. Setuju banget sama Bapak. Enggak maksudnya jangan setujunya. Lu harus tanyain ke sebelah sono nih. Ini ada orang yang kayak gini, sementara lu dikasih duit, digaji sama rakyat, tapi yang lu kerjain apa gitu dong. Sebenarnya. Oke Pak, eh, kira-kira nih, apa yang melatar belakangi Bapak memilih bidang teknologi informasi nih, dan bagaimana perjalanan awal tersebut akhirnya Bapak dikenal Apa? memperjuangkan akses internet di Indonesia? Latar belakangnya, hobi. Seneng aja sih. Ya, yang latar belakangnya Bapak memilih bidang teknologi informasi. Iya, hobi, hobi. Seneng. Gampang ya. Maaf Pak, bisa diulangin lagi? Gua kurang gede volume gua kali ya. Udah gede ini mikrofonnya. Pecah kali. Mikrofonnya udah gede Pak. Mikrofonnya udah gede, cuman memang sinyal kita agak sedikit patah-patah tadi. Oh alah. Ya udah latar belakangnya hobi. Seneng. Suka. Nah, udah latar belakangnya itu doang sih. Nggak macem-macem. Jadi kita ngerjain apa yang kita Oh, suka berarti simpel aja. aja Pak ya? Ya, simpel-simpel. Jadi intinya gini, Oke. kalau kerjain sesuatu, kerjain yang kita suka aja. Kalau kita ngerjain yang kita nggak suka Bener kan bener. capek gitu. Ini kan kerjain yang kita suka aja, santai gitu. Itu latar belakang ya. Oke, bener sih Pak. Terus apa tadi pertanyaan yang kedua lupa gue. Oke. Oke. Eh, Bagaimana perjalanan awal tersebut hingga akhirnya Pak dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan akses internet di Indonesia? Perjalanan awalnya yang tadi tuh pakai walkie Perjalanan talkie. perjalanan awal. Iya, cuman gitu aja pakai Pakai walkie. talkie-talkie tadi ya? Sebenarnya awal bangetnya bikin walkie talkie, bikin radio sendiri, bikin pemancar radio sendiri awalnya sih itu. Oh, berarti pas awal-awal tuh bikin walkie-talkie sendiri gitu? Iya bukan walkie talkie, pemancar radio dulu mah. Walkie talkie mah susah bikinnya. Oh. Bikin pemancar radio karena waktu itu ngeliatin teman-teman saya kan orang punya duit, sebagian punya duit, jadi mereka beli walkie talkie. Saya kan Hmm. nggak punya duit, ngiri dong lihat orang punya walkie talkie, akhirnya belajar gimana cara bikin walkie Iya. talkie. Jadi kelas 2 SMA bikin pemancar radio, kelas 2 SMA gitu. Us, Lu pada bisa bikin nggak pemancar keren radio? Pak. Bikin dan on air mancar ya, mengudara itu, pusing kan. Hmm.
Tapi ya itu semua karena baca sih. Jadi baca buku, dengerin orang ngobrol segala macem. Waktu SMA ya bisa bikin. Jadi caranya teknik Hmm. belajarnya adalah baca sama masuk ke, kalau sekarang barangkali masuk ke grup kali ya, orang ngobrol segala macem. Udah gitu aja sih. Komunitas berarti Pak ya? Sekarang komunitas Komunitas gitu. sama baca. Udah dua itu tekniknya. Kalau cari di kampus sekolah mah nggak ada. Rese sekolah mah. Iya, jujur Pak, bener Pak. Ya saya juga udah sampai kuliah gini nggak ada Nggak sampai dapat apa-apa kan lu. Udah gitu bayar SPP lagi mahal. ngerti aja Pak. Emang. Beda sama kampusnya Ono nih yang sekarang ya. Mahasiswanya karena Ono emang orang komunitas, ngerti banget di lapangan, itu mahasiswa gue kasih macem-macem. Karena Ono orang lapangan. Jadi beda akhirnya. Lu salah kampus judulnya. Iya Pak, bener. Jangan gitu dong Pak, udah masuk nih Pak. Ntar nyesel. Ya, lanjut. Oke, oke. Menurut Bapak, arah perkembangan teknologi saat ini sudah selaras nggak dengan kebutuhan masyarakat Indonesia? Gini, cara berpikirnya gini ya, cara berpikirnya. Teknologi pasti berkembang terus. Ujungnya teknologi sebenarnya sederhana aja sih. Supaya orang hidupnya enak, gampang, semuanya otomatis. Yang ngerjain robot lah. Kalau bisa kita cuman nunjuk-nunjuk-nunjuk, kerjaan beres. Maaf Pak, maaf Pak, Putus lagi. maaf Pak, ini agak patah-patah lagi Pak. Bisa diulang lagi Pak, maaf. Ya, Ini sinyalnya nih, sinyalnya agak jelas. di Oke. Jadi teknologi ujungnya sederhana supaya kita dari hidupnya gampang lah, kira-kira kayak gitu ya. Terus teknologi makin hari makin murah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi gampang, murah segala macam. Apakah itu sudah selaras dengan bangsa Indonesia? Cara berpikirnya nggak gitu sih sebetulnya. Cara berpikirnya adalah Selaras dengan apa Pak? selaras dengan kebutuhan bangsa Indonesia, atau bangsa Indonesia udah bisa nggak pakai teknologi yang seperti itu, gitu ya. Kalau saya mikirnya nggak kayak gitu sih sebetulnya. Kalau cuma make aja semua orang bisa make. Gimana Pak? Jadi kalau cuma pengen make, Iya. gampang make. Lu dikasih HP bisa make. Kalau diajarin cara ngomong sama orang, pencet ini, bisa nelpon, bisa bapak, bisa diajarin, bisa. Cuman kan isunya bukan di situ. Kalau kayak gitu caranya kita cuma jadi pemakai. Yang namanya pemakai di mana-mana keluar duit. Nah, itu yang jadi masalah besar. Gitu. Jadi kalau saya nggak pengen bangsa ini cuma make doang. Kita harus bisa bikin teknologi tadi. Kalau udah bikin, nah itu ceritanya langsung beda gitu. Bener-bener. Karena kedaulatan Republik Indonesia ada pada saat kita bisa bikin teknologi itu. Begitu. Itu bedanya sih. Jadi yang ada di atas nggak mikir sampai sana sih soalnya. Iya, yang atas nggak mikir sampai sana Pak ya. Iya, mikirnya proyek jadi. Gue punya data center, gue punya server. Iya, lu punya, tapi itu belinya dari Cina, belinya dari Korea, belinya dari Jepang. Itu duit kita keluar semua tuh. Akhirnya rupiah nilainya Iya Pak. makin lama makin jeblok. Yang kasihan anak cucu. Makin turun ya. Iya, sekarang udah berapa dolar? Udah hampir deket ke 17.000 nih. 17.000. Iya. Waktu saya mahasiswa, $1 itu 2.000 perak, tahu nggak? Waktu saya dosen di ITB ya, dosen di ITB itu $1 2.000 perak. Waktu saya mahasiswa, kurang dari 1.000 perak. Lu gila, sekarang udah berapa kali lipat harganya. Iya, udah 17.000 sekarang ya. Ih, kita aja bego. Iya sih Pak. Yang atasnya kurang ya Pak. Iya. Dan ini nggak bisa ditentuin sama, jadi gini cara berpikirnya ya. Dolar hanya akan bisa turun kalau kita jadi produsen, kita bikin sesuatu. Sekarang caranya adalah kita jual tambang, batu bara lah, nikel lah, apa. Jadi semua barang Indonesia di keluar negeriin, terus jadiin rupiah. Makanya rupiah kita masih bertahan di situ. Kalau kita nggak ada yang dijual, nilai duit kita nggak ada harganya. Nah, udah bonyok dah lu. Nah, tapi kan gitu kan dari bawah tanah tuh diambilin, dikerukin. Pasti habis nih. Bensin kitanya udah mau habis. Habisnya sih Pak. Minyak kita udah mau habis hari ini. Ya udah bonyok dah lu, minyak udah mau habis. Parah.
Gitu. Kita harus bisa bikin gitu. Kalau nggak bikin ya kacau. Yo. Tapi yang ngomong gini harusnya bukan Ono Oke, ya. lanjut Pak ya. Yang ngomong gini harusnya Iya, menteri sama presiden. Ono nggak boleh ngomong kayak gini harusnya. Ya, sok oke lanjut. Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Eh, Tantangan besar yang pernah Bapak hadapi dan apakah pernah ada di titik di mana Bapak merasa ingin menyerah? Nah, apa yang membuat Bapak itu bertahan di titik itu? Tantangan paling besar. Apa ya? Iya, yang sampai Bapak sempat berhenti atau sempat hampir menyerah, tapi Bapak nggak menyerah nih, Bapak bertahan. Nah, itu gimana tuh yang membuat Bapak tetap bertahan? Gini cara nggak kalau sampai titik itu nggak ada sih. Saya nggak pernah sampai Oke, titik Pak. seperti itu. Jadi nggak sampai menyerah-nyerah gitu nggak ada. Sampai nyerah udah putus asa nggak ada sih. Tapi intinya gini lah. Keren. Keren banget, Cara Pak. berpikirnya gini lah. Tahu nggak sih kalau saya itu pengangguran dari tahun 2000 sampai 2012 nggak kerja di mana-mana. Pada tahu nggak sih? Saya tuh Baru tahu, nganggur. Pak. Saya baru tahu kok. Iya, jadi saya tuh nganggur dari 2011. Sorry, 2000. Dari tahun 2000, Maret 2000 sampai sekitar 2011-2012. Nggak kerja di mana-mana. Cuman di rumah, nulis buku, minterin orang. Nggak punya gaji. Nol. Pajaknya nol. Nihil, bayar pajak nihil. Karena saya nggak punya pendapatan. Iya, iya nggak ada pendapatan, nggak ada pajaknya. Tapi hidup. Tapi anaknya bisa sekolah. Anaknya bisa sampai sarjana semua. Lu bisa kayak gitu nggak pada? Keren, Pak. Jadi orang berpikir kan intinya sederhana lah. Iya, Kita hidup harus bermanfaat buat orang lain. Intinya kayak gitu doang sih sebetulnya. Jadi kita hidup bermanfaat buat orang lain. Cara saya bermanfaat buat orang lain adalah saya bikin orang sebanyak mungkin pinter. Kalau saya cuma jadi dosen hmm, di perguruan tinggi, saya dosen di ITB waktu itu. Kalau saya cuma jadi dosen di ITB, saya cuma bikin pinter 100 orang satu semester. Padahal bangsa ini ada 200 juta orang. Terus kapan yang 200 juta bisa pinter kalau saya bisa pinter cuman bisa bikin pinter 100 orang satu semester. Makanya saya keluar dari ITB buat iya. pinterin banyak orang. Caranya minterin gimana? Nulis buku, Hmm, nulis artikel, bikin webinar, taruh di YouTube segala macam. Dibayar kagak? Belum dibayar. Terus bayarannya gimana? Nanti ada orang yang undang ngasih uang transport, ada yang apa dikasih duit apa. Terus ada yang punya produk hmm. apa, tolong di-review dong produk ini. Itu duitnya lebih gede daripada gaji dosen di ITB. Gitu. Hidup. Makanya saya nggak kelihatan kayak nggak nyari-nyari duit banget ya. Ini ada buku lepasin, buku lepasin, buku lepasin. Ini seminggu bisa 2 buku, 3 buku nih. Lepasin free. Dapat duit kagak? Ya dapat lah, duitnya dari tempat lain datang, dari tempat lain lagi datang. Dan duitnya gede banget itu. Gitu. Tapi kalau belum punya nyali jangan nyoba-nyoba teknik kayak gini ya. Soalnya bisa ngeri. Bisa-bisa nggak dapat duit beneran. Soalnya biasanya orang orang nggak kerja udah gitu tidak bermanfaat buat orang lain. Pada saat tidak bermanfaat, rezeki juga nggak datang. Gitu. Kita harus bikin supaya Iya bermanfaat. sih, Pak. Gitu. Hmm, oke. Lanjut lagi ya, Pak ya. Hmm. Oke, oke. Bagaimana pengalaman Bapak membentuk keyakinan bahwa teknologi harus bisa diakses oleh semua kalangan? Membentuk keyakinan bahwa Indonesia akses semua kalangan. Ya tadi sih Iya. sebetulnya. Ya kita harus bisa bermanfaat buat orang banyak sih. Intinya itu aja sih. Kalau kita nggak bermanfaat ya udah kita nggak ada nilainya apa-apa. Kalau saya kan kebetulan memang bidangnya teknologi. Supaya saya bermanfaat teknologinya harus dipakai semua orang. Pada saat semua orang make 0,01% ngasih rezeki ke saya udah beres. Sesederhana itu sih. 0,01% yang ngasih rezeki tadi duitnya kenceng banget. Saya nggak minta 100% ngasih duit ya. Iya. 0,01 aja ngasih duit itu udah kenceng gitu. Itu orang yang bermanfaat buat orang lain dalam bahasa Inggrisnya apa? Tahu nggak? Ada Bermanfaat pepatahnya. bagi orang lain. Iya, dalam pepatahnya ada Ini pepatahnya. Dalam bahasa pewatannya saya kurang kurang hafal tahu. sih.
Pepatahnya tuh khairun nas anfa'uhum linnas. Tahu nggak yang itu? Oh, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia yang lainnya. Iya. Perhatiin kalimatnya ya. Sebaik-baiknya manusia yang berguna buat Hmm. manusia lain. Perhatiin. Nggak dinilai dari ininya loh. Berapa banyak hartanya. Nggak dinilai dari berapa banyak gelarnya. Berapa tinggi ilmunya. Gitu. Itu yang penting tuh. Bukan dilihat dari situ. Gitu. Bisa. Oke. Oke, Pak, lanjut lagi, Pak. Dalam pandangan Bapak, apa Hmm. peran mahasiswa ilmu komputer seperti saya nih Hmm. dalam melanjutkan perjuangan pemerataan teknologi di Indonesia? Menurut Bapak aja, peran saya atau mahasiswa sebagai mahasiswa ilmu Hmm. komputer Hmm. untuk melanjutkan perjuangan pemerataan teknologi di Indonesia itu harus gimana, Pak? Yang pertama harus bisa bikin teknologi tadi. Yang pertama bikin ya. Nggak usah meratain. Hmm. Jangan mikir meratain dulu lah. Bikin dulu. Harus bisa nguasain sampai bisa bikin sendiri semua. Kalau kita cuma jadi sales dari produk luar negeri, itu mah garing banget Hmm. gitu. Ya emang kita akan kaya dapat duit sih. Kalau yang dikejar duit, jadi sales juga bisa jadi duit. Tapi ya kalau objektifnya kita mau apa berdaulat, merdeka segala macam, harus bisa bikin itu yang pertama. Yang kedua, sebarin ilmunya. Udah, rezeki ngikut gitu. Oke, siap, Pak. Keren, keren, keren. Nah, kayak Pak, prinsip hidup Bapak nih yang selalu Bapak pegang dalam Hmm, berkarya di bidang teknologi itu seperti apa, Pak? gue serius lu nanya gituan ya? Gue nanya balik lah, Apa, nanya Pak? balik. Udah berapa kali khatam Quran? Stres lu. Sudah berapa kali khatam Quran? Kemarin Ramadan khatam berapa kali? Saya, Iya. Yeah. saya kemarin dari dari Al-Fatihah sampai Yunus sih. Oh Yunus, lumayan lah ya. Itu Arabnya doang Ya. ya? Udah pernah khatamin artinya belum? Saya belum, Pak. Belum Saya paling pernah. cuma baca beberapa nuzul nuzul Qurannya mungkin. Oh gitu ya. Belum. Jadi baca Arabnya, tapi tidak khatam arti juga ya. Oke. Iya. Sarannya gini deh. Cobain khatamin arti sambil dengerin ngaji. Nggak usah, jadi jangan baca Qurannya sih, jangan baca Arabnya ya. Khatamin arti sambil dengerin ngaji. Ngaji Arabnya ya. Nah, kita jadi ngerti. Hmm. Ini waktu ini artinya apa segala macam. Nah, kalau saya sebulan sekali sih kayak gitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau ditanya dasarnya apa, ya lu baca Quran. Ada di situ semua. Tapi harus ngerti arti ya. Jangan cuman baca Arab ya. Kalau Arab kita nggak dapat artinya soalnya. Cuman dia cara pengucapannya bener gitu. Cuman artinya apa nggak tahu. Kan berabe kayak gitu caranya. Gitu. Oh, apalagi pusing kepala deh. Oke, Pak. Terakhir nih, Pak. Hmm, Harapan Bapak terhadap masa depan teknologi teknologi di Indonesia itu seperti apa? Harapan Bapak nih, kira-kira. ya kita bisa berdaulat lah. Kita bisa bikin sendiri semua. Syukur-syukur kita bisa ekspor teknologi keluar ya. Jujur kita udah beberapa orang udah jadi gini ya. Sudah ada banyak orang Hmm. Indonesia yang ada di luar sih sebetulnya. Ada di luar bukan dari Indonesia. Iya, benar. Jadi orang Indonesia yang jago-jago teknologi banyak di luar juga sih. Karena di Indonesia susah dia. Karena kondisi pajaknya brengsek lah, segala macam Iya sih, nggak benar sih. beres. Jadi mendingan keluar. Jadi kalau saya sih oke aja dengan orang seperti itu, malah bagus. Jadi bisa berkembang. Syukur-syukur bisa nantinya bisa bantu yang ada di dalam biar biar maju. Kira-kira kayak gitu. Tapi pikirannya sih Hmm. kita pengen supaya bangsa ini bisa maju sih. Itu aja sih. Lu maju, rezeki naik segala macam oke. Hidupnya juga enak lah. Gitu. Moga-moga Berarti nggak diporotin sama partai itu aja ya.
Iya sih, Pak. Oke, Pak, makasih banyak, Pak, atas waktunya, Pak. Siap. Aman ya? Makasih banyak. Aman, Pak, makasih banyak, Pak. Nanti kita kan nanti bakal bikin project terkait bikin desain infografis, ya kan, terkait Hmm. dengan gambar Bapak, nama biografi Bapak sendiri. Sama nanti kita bakal bikin video PJBL Lentera apa tuh? Lentera Kehidupan. Hmm. Nah, nanti kurang lebih nanti dengan temanya mungkin dari hasil sama nanti kita bakal browsing juga di internet terkait profil Bapak juga nanti Hmm. secara lengkapnya. Itu di buku yang itu yang Oke, ada Pak, di makasih banyak. yang di s.id aja yang diambil Yang mana, Pak? s.id. S.id di Nah, iya, biografi iya ya nanti itu aja. Yang paling bagus ya, yang itu. tim saya juga beberapa sudah ngecek juga di yang tadi Bapak kasih yang itu tuh yang di Google Drive Hmm. itu udah kita cek bareng-bareng Ya. juga tim-tim saya. Ya, mungkin nanti kita bakal bikin kayak macam skripnya atau videonya itu juga nanti berdasarkan dari ebook yang Bapak udah bikin. Oke deh. Terima kasih, Oke, Pak, semoga makasih banyak ya, sukses Pak, ya dan lancar. waktunya. Ya, sip. Maaf mengganggu waktu Bapak. Sama-sama. Thank you ya. Saya live juga ya. Ya, Yuk, terima kasih.